Kecepatan beradaptasi itu megang penting. Di 9 tahun pertama masih muda, setiap hari ke lapangan oke, suruh di Antartika dulu 2 bulan nggak ngeliat darat oke, gitu ya. Tolong jangan merasa salah jurusan, Kang. Karena sekarang ini udah bukan minyak lagi yang menjadi primadona sekarang. Sekarang ini yang fokusnya adalah data adalah the new oil. Profil pembicara podcast kali ini adalah Kang Ikhwan Makmur Nasution, seorang alumni biologi yang kini bekerja di bidang hubungan internasional. Kang Ikhwan lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1975. Beliau memperoleh gelar Master of Science dalam bidang ekologi perairan tropis dari Bremen University, Jerman dari tahun 1999 hingga 2001. Sebelumnya, Kang Ikhwan menyelesaikan gelar sarjana sains di bidang biologi di Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia dari tahun 1993 hingga 1998. Beliau juga mengenyam pendidikan menengah di SMA Negeri 44 Jakarta dan SMP Negeri 27 Jakarta. Sedangkan pendidikan dasar diselesaikan di SD Muhammadiyah 24 Jakarta. Saat ini Kang Ikhwan menjabat sebagai Kepala Pusat Hubungan Internasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2021. Sebelumnya, beliau memiliki beragam pengalaman di Badan Pengadaan Barang Jasa Publik LKPP dari tahun 2009 hingga 2021. Sebelumnya, beliau juga pernah bekerja sebagai peneliti ilmiah di bidang ekologi perairan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun 2002 hingga 2009. Sepanjang karirnya, Kang Ikhwan telah mengikuti berbagai program pelatihan dan workshop yang relevan. Beberapa di antaranya termasuk workshop ekologi numerik di International Center for Theoretical Physics di Trieste, Italia pada tahun 2005, serta sertifikasi peneliti untuk pegawai pemerintah di LIPI Jakarta pada tahun 2005. Beliau juga telah menghadiri beberapa workshop dan pertemuan internasional seperti workshop biologi rumput laut internasional yang diselenggarakan oleh World Seagrass Association and Seagrassnet pada tahun 2008. Dengan latar belakang pendidikan biologi dan pengalaman kerja yang luas di bidang hubungan internasional, Kang Ikhwan memahami pentingnya membangun jembatan antara sains dan hubungan internasional. Beliau percaya bahwa sinergi antara kedua bidang ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kang Ikhwan akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya dalam podcast Cinta MIPA episode 12 ini dengan judul Membangun Jembatan Antara Sains dan Hubungan Internasional. Ini menarik nih Kang Ikhwan ini ya. Kata saya mah multi talenta gitu Kang Budi ini Kang Ikhwan ya. Dari berbagai kementerian saya yang pernah ke kutub gitu ya. Ini kan aduh 1 banding berapa ribu nih Kang Nandar nih ya. Pengalamannya tidak pernah orang pernah ikut gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama nih Kang Ikhwan ya. Dengan berbagai pengalaman begitu tadi ada ya yang sudah ditanyakan di chat ya. Berbagai pengalaman itu ya. Kira-kira hal mendasar apa yang menyebabkan bisa adaptif gitu ya, karena ini kan berkaitan dengan outcome ya, bahwa calon kita, alumni kita itu ternyata kok mampu ya di berbagai departemen bertahan gitu ya, kemudian bisa terpakai gitu ya. Nah, kira-kira ini apa, berarti ada yang sudah benar menurut saya ya, karena di fakultas ini learning outcome-nya gitu. Kira-kira hal yang mendasar apa nih yang harus memang dimiliki oleh para alumni kita ya, sehingga memang ada adaptif gitu ya, bisa dan mampu ya gitu. Kemampuan itu apa kira-kira Kang Ikhwan Satui? Yang pertama itu ya. Siap. Yang keduanya nih Kang Ikhwan, karena ini juga musim MBKM nih Kang Ikhwan. Jadi dulu orang punya konotasi tuh zaman kita ya, kuliah tuh kan lama-lama gitu ya. Kemudian ada program baru yaitu harus tepat waktu gitu ya. Nah, kemudian ada program baru lagi nih MBKM. Nah, MBKM itu salah satunya orang ingin magang, ingin segala macam, jadi tepat waktu juga akhirnya tidak tepat waktu lagi nih. Nah, sekarang kementerian itu minta lagi tepat waktu. Nah, kira-kira dari kacamata stakeholder nih yang tepat gitu ya, untuk kita apakah memang harus tepat waktu, masih itu cepat-cepat urus gitu ya,
dengan kemampuan yang memang didapat di dalam saja gitu di fakultas di prodinya, atau memang dengan MBKM salah satunya, atau dengan yang tadi kata Kang Iwan yang bisa diperoleh di luar pengalaman formal kampus gitu ya. Sehingga walaupun begitu, Kang Iwan dulu berapa tahun Kang Iwan? Selesai 4 tahun tidak? 93 keluar 98 Kang, jadi ya mungkin 5 tahun kali ya. Bukan, tidak 4 tahun kan gitu Budi ya artinya. yang 5 tahun mah, emang 4 tahun. Nah, maksudnya mana yang kira-kira menurut stakeholder atau ya pengertian mana yang lebih baik gitu untuk sistem kita ini gitu. Itu mungkin Kang. Ya. Ya, yang makasih Kang Nurjaman, udah lama nggak ketemu. Nah, jadi terkait yang pertama, ya tadi yang saya sampaikan ke Kang Nandar juga bahwa mungkin soft skill Kang yang perlu di ini kan, karena tadi kalau hard skill kan bahasa Inggris lah udah wajib ya. Kemudian kalau menurut saya yang perlu itu ada cepat beradaptasi Kang, tuh yang kecepatan beradaptasi itu megang penting kalau mau pindah. Kalau mau pindah-pindah itu kecepatan beradaptasi sangat penting. Kebetulan dulu ya kita waktu di biologi kan sering juga tuh ke mana gitu ya. Jadi ya waktu itu ada ekspedisi zaman dulu kan, kita adaptasi di hutan gitu ya. Mungkin itu berpengaruh juga Kang. Jadi di tempat yang kita nggak kenal siapapun ya harusnya bisa lah survival gitu. Jadi cepet akrab, bisa ini gitu. Jadi itu sih yang utama kalau mau pindah-pindah itu Kang. Dan kebetulan saya memang pindah-pindah dan 2 kali lembaga baru dan nggak ada pegawainya. Jadi kebetulan waktu zaman dulu 2002 kelautan itu satu direktorat itu pegawainya cuma 4. Baru banget waktu itu. Saya sering diajak pegawai tambahan. Nah, Budi suka ikut Kang Budi itu, ikut penelitian karena memang nggak ada orang. Kita ajak di LKPP kejadian lagi Kang, masuk itu pegawainya kepala biro perencanaan itu anak buahnya cuma 3. Itu ya merintis kayak gitu kan ya ya harus itu adaptif, sering ketemu orang yang dari kementerian lain biar cepet jalannya. Jadi itu. Nah sementara yang terakhir saya pindah ini ke Rimba yang banyak orangnya banyak banget. Itu udah rame banget. Sampai ke daerah-daerah dia punya kantor kan di tiap provinsi segala macam. Itu lain lagi tuh. Jadi di situ kita harus cepat akrab sama orang. Harus cepat kenal dan bisa ada satu lagi sebenarnya, bisa menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas kita. Itu yang penting sekarang kalau di kementerian Kang. Enggak kayak mungkin zaman dulu orang bilangnya wah korupsi apa segala macam. Sekarang kita harus bisa dari awal menentukan brand kita bisa dimainin apa enggak gitu. Karena masih banyak bukan masih banyak sih, ada beberapa yang masih gaya lama tuh masih ada dan kita harus bisa ngasih brand bahwa kita tuh nggak kayak gitu. Itu intinya sih. Dan sekarang kan agak ngeri juga. Itu Kang Nurjaman. Jadi adaptif itu yang penting lah gitu Kang. Dan untuk yang tadi yang kuliah itu kalau saya ya cepet nggak apa-apa, tapi yang penting dia juga bisa ngelihat luar juga gitu Kang. Jangan cepet tapi kuliah doang nanti susah gitu. Jadi cepet dan bisa lihat luar, misalnya dia bisa magang mungkin sekaligus kuliah dapat angka kredit kayak gitu kan. Itu kan kalau itu lebih penting. Jadi dia bisa ngelihat dunia luar, misalnya dia bisa magang kalau di biologi mungkin ke WWF kah atau ke mana atau ke kementerian juga nggak apa-apa atau ke LIPI atau sekarang BRIN gitu ya. Jadi dia tapi dapat angka kredit, dapat apa? Angka kredit, dapat SKS gitu Kang. Nah, itu jadi mungkin lebih bagus gitu ya. Nggak harus lama juga, kelamaan juga jadi namanya main juga itu. Tapi ya intinya cepat tapi bisa melihat yang lain lah selain di mata kuliah yang dia pelajari aja gitu Kang. Mungkin itu Kang coba. Siap. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Sami-sami Kang. Maka yang lain silakan resen kalau ada pertanyaan. Siapa? Oh dari Tedian ya, Kang Iwan mau tanya. Berarti mengalami ini tadi udah jawabnya. Berarti mengalami 3 kementerian. Paling sesuai dan paling nyaman di mana? Alasannya dan saran buat lulusan MIPA. Oke. Yang gajinya gede atau gimana Kang? Gaji sama. Kalian yang disebut nyaman sama Kang Iwan yang mana?
Nah, gini, tiga-tiganya itu kalau menurut saya menarik, Kang. Ya, 9 tahun pertama saya di kelautan itu menerapkan ilmu kuliah. S1, S2 saya terapin di betul, situ. betul. Kerja bisa pakai celana pendek, Ya, banyak kan di laut daripada di kantor gitu ya. ya, Bisa bebas gitu, itu enak. Tapi di makin ke sini saya bilang, oh ini sampai umur berapa kayak gini nih gitu ya. Ntar suatu saat umur 45 udah itu, bisa nyemplung di laut lama-lama gitu. Akhirnya saya pindah. Di LKPP itu juga nyaman-nyaman. Kalau saya sebenarnya ya karena tadi itu karena kita beradaptasi ya, jadi nyaman-nyamannya semua gitu. Jadi beda-beda aja menariknya gitu ya. Kalau di waktu di 9 tahun pertama masih muda, tiap hari ke lapangan oke, suruh di Antartika dulu 2 bulan nggak ngeliat darat oke gitu ya. Kalau sekarang suruh ke Antartika lagi masih mikir, Kang. mikir. Mikirnya lama gitu. Kalau dulu, Wan ke Antartika 2 bulan, siap, langsung berangkat besoknya nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang ya mikir dulu. Nah itu dulu 9 tahun pertama di LKPP ya nyaman-nyaman aja, belajar ilmu baru banget kalau di LKPP itu karena pengadaan kan baru dan ternyata bermanfaat bagi seluruh pemerintah di Indonesia, dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga waktu di LKPP saya hampir nginjek ke semua provinsi, pasti didatengin, kabupaten kota yang di mana-mana datengin untuk Edukasi. mengedukasi terkait dengan regulasi pengadaan. Sementara di Kominfo ini ya ternyata setelah saya masuk bahwa Kominfo ini juga ternyata kementerian yang punya peran penting, Sangat penting. sangat penting di saat ini. Ya. Sejak mulai COVID ada transformasi digital yang sangat Ya. cepat gitu ya, yang kita nggak pikir Ya. 3 tahun lalu kita nggak mikir kerja dari rumah bisa seefisien ini gitu ya. Sekolah juga 2 tahun anak-anak bisa naik kelas juga dari rumah, nggak usah ke sekolah gitu ya. Naik kelas dia. Jadi itu kan dan ICT yang diurusi oleh Kominfo juga menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau soal dibilang nyamannya di mana ya, kalau pemerintah ya sama sih sebenarnya. Di kementerian ya mirip-mirip aja, gajinya juga sama. Jadi ya gitu. Yang penting tadi kalau di pemerintah itu kita harus bisa menunjukkan warna kita di awal, Kang. Jangan ke bawah arus gitu, tergantung kita maunya kemana. Tapi warna kita di awal. Gitu sih, Kang. Kalau izin saya jawab ya, Ya. pertanyaan itu buat Kang Iwan. Saya sering ditanya, kan saya swasta, Kang Iwan tahu. Saya pernah ditanya, karir perusahaan kita kan sangat beda ya ekspornya. Ditanya, Ndar, kenapa tidak diadopsi pemerintah? Saya jawabnya tesis saya adalah, pemerintah adalah teman-teman yang pinter, tapi ambisinya rata-rata pengen kehidupan yang stabil, dan breakthrough tidak akan pernah hadir dari orang yang memang stabil, dan itu nggak dosa, biasa aja. Karena kalau terlalu banyak orang tidak stabil, jadinya juga kacau juga gitu ya. Pemerintah itu defaultnya adalah stabil, karena itu adalah ada menjadikan regulasi. Kang Iwan ini itu antitesa apa yang saya ucapkan itu. Beliau adalah orang pemerintah yang berada di ruangan yang stabil, dan silakan dilihat 9 tahun dia merasa jenuh, betul ya Kang ya. And then we try to find the another air. Itu yang dan kita perlu orang-orang kayak gini di mana-mana. Kita perlu orang yang berada di wilayah, di pot yang stabil, pot orang-orang stabil, tapi dia memiliki dahaga untuk breakthrough gitu ya. Dan itu dibawa, di carry on. Jadi dari KKP itu pasti apa yang cara bekerja itu di carry on ke pengadaan, betul ya? Kemudian yang dari pengadaan itu di carry on ke mana? Ke Kominfo. Dan pasti kalau kita mundur lagi, apa yang beliau pelajari di MIPA itu di carry on. Nah, kalau kita punya nih kayak gini, kalau main bola itu nih namanya pemain tengah, Kak, kemana-mana wae gitunya. Nah, itu yang itu saya mandangnya begitu enak gitu ya. Jadi kita menang. Jadi kita ada pemain tengah yang mulai dari ya pojok kiri dia ada, pojok kanan dia ada gitu kan. Tapi namanya tidak akan menghiasi papan skor karena dia bukan striker gitu ya. Nah, kalau kita memandang seperti itu, bangsa ini, tim kita tuh kuat. Nah, sekarang pertanyaannya dari Kang Iwan tadi, Anda sendiri tahu nggak Anda siapa? Apakah rasanya tidak semua orang dan sangat sedikit yang bisa mengikuti jejak seperti Kang Iwan, pindah-pindah itu stresnya tuh pisang, Kang, bisa bisa berakhir di rumah sakit itu. Ya gitu, itu kita mau orang positif itu lah. Jadi kalau buat yang di MIPA, lihat di situ, look at yourself, apakah Anda nyaman di sebuah kestabilan, betul nggak?
Ya betul Kang. di situ, atau Anda lebih nyaman untuk menjadi seorang yang menjadi pendobrak gitu kan. Ya. Kita semua butuh orang-orang itu. Yang sulit itu kalau Anda menegasi diri Anda. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan dari itu saya mau ini karena pertanyaan yang harus. Apa yang Kang Iwan bawa dari cara berpikir dari MIPA Unpad, dari biologi? Karena kan cara berpikirnya pasti ada yang cara berpikirnya tidak bisa robah. Ya. Apa yang carry on benar-benar mau pindah-pindah kemana, cara berpikir saya begitu. Jadi gini Kang, kalau menurut saya ininya adalah kita harus bisa kesempatan Kang, meraih kesempatan ya. ya, dan berpikir harus cepat gitu. Kalau memang kita mentok di satu sisi, kita harus bisa ada alternatif plan gitu. Jangan sampai kita nggak ada alternatif plan. Itu yang saya ceritain dari zaman di biologi kan saya pengen jadi sangkut Marzuki. Ternyata C dulu gitu kan, wah susah nih ternyata. Harus ada alternatif plan. Mau jadi transformasi nilai tersangkut. Nilai tersangkut, belajar kayak susah banget kan. Kalau menurut saya, wah ternyata susah gitu kan. Ngejar daripada kita berkutat di kesusahan itu. Untuk sadar diri ya? Iya, sadar diri. Wah ternyata ada ilmu baru lagi kelautan yang kita. Dan kebetulan di situ ada momentumnya Kang. Gawat itu kelautan masih baru booming, jadi banyak beasiswa, banyak apa. Saya kebetulan lulus S1 dapat langsung beasiswa S2 tanpa harus kerja dulu gitu. Ya. Lagi booming, jadi kita kalau menurut saya harus berpikirnya kayak gitu. Jadi waktu saat lagi sekolah juga tiba-tiba ditawarin masuk AKP oleh Pak Bill gitu ya. Menteri, ambil. Bosen, ada yang bukan bosen sih, saya ngelihatnya itu ya seperti Kang Nandar tahu juga kali ya, mungkin tadi kan kita banyak researcher itu nggak banyak dilibatkan. Nggak banyak gitu. Bahkan di kementerian sendiri. Karena pengambil keputusannya tidak mengerti apa yang saya sebutkan. Betul, makanya saya tidak tahu menyampaikannya sehingga orang itu mengerti. Betul. Sehingga ya sekarang dengan adanya BRIN ini saya harap ya kan semua penelitian digabung di situ ya, itu lebih bagus kalau menurut saya sih. Jadi nggak duplikasi, nggak banyak ini, jadi bagus juga. Walaupun saya nggak tahu juga gimana kondisinya. Tapi menurut saya lebih bagus dibanding beberapa lembaga ngerjain hal yang sama. Duplikasi. Di dunia penelitian tuh sering begitu. Dulu di LIPI, iya, BPPT, iya, di mana, iya, penelitiannya sama sebenarnya gitu, mirip. Dan nah itu kan buang-buang uang. Nah itu jadi cepat. Kalau saya ya itu mengambil risiko juga cepat juga sih. Jadi ya kumahangkainya itu masih ada Kang. Ya ntar aja lihat gitu. Kalau nggak ada, ya gitulah gitu. Jadi harus ada itu juga. Jangan terlalu apa ya? Kalau kata Joker tuh why so serious itu. Itu harus digunakan juga. Jadi ya itu kalau katakan tadi kan mungkin beradaptasi itu bisa berujung di rumah sakit juga kalau kita nggak kuat-kuat gitu ya. Kuat di rumah sakit. Nah, itu ya alhamdulillah saya bisa itu sih. Jadi intinya sih cepat beradaptasi sih Kang ya. Dan itu mungkin ditempa di kuliah memang harusnya gitu. Cepat beradaptasi itu. Ya itu yang kalau yang ngikutin podcast ini dari edisi pertama Anda akan lihat itu tipikal perjalanan karirnya beda-beda, tipikal pathway-nya beda-beda. Kemarin Kang Wangsa itu stick pada goal dan dia tidak. Wangsa ya. Di Wangsa tidak pindah-pindah. Gua mau jadi peneliti udah stick gitu kan. Kang Iwan itu sedikit berbeda. Beliau berani untuk ya udah gue pindah, berubah dari situ ya kumangke yang tinggi gitu. Tapi Anda lihat sesuatu yang paling penting Anda catat adalah apapun yang mereka ucapkan, itu mereka sadar VIM. Betul nggak? Jadi dia Wangsa mengatakan bukan saya ikutin si A, ikutin si B, enggak. Kang Iwan juga begitu. Saya akan mengambil opportunity yang ada, walaupun itu adalah medan yang sama sekali baru. Gitu nggak? Nah ini yang mungkin karakter yang sangat berbeda, tapi punya dasar yang sama. Sama-sama tahu dirinya, gitu ya. Dan saya mau di sini. Silakan ada pertanyaan. Saya berharap tuh sebenarnya pertanyaan itu dari mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan ya Pak, saya Sultan dari BEM. Izin bertanya nih Pak. Tadi kan Bapak juga sempat menjelaskan gitu ya kalau Ini nggak ada sebetulnya. videonya ya, maaf saya selalu bertanya ini. Videonya nggak ada. Oh iya Bapak, bentar. Rusak videonya. Ada Kang, ada. Kalau rusak besok nggak bisa pacaran loh.
Silakan buka videonya dulu ya. Nah, ada. Silakan Sultan. Mangga. Ya, selamat malam Kang Ikhwan ya. Ya, Ikhwan. Siap. Tadi kan sempat mendengar juga gitu ya kalau Bapak pilihan biologinya mungkin memang bukan pilihan utama ya Pak ya. Kebetulan juga sebetulnya saya juga dari biologi nih Pak. Dan ya dan lolos di biologi juga sebetulnya karena bingung juga ya Pak waktu itu mau kuliah di mana, ya udah deh. Dan ternyata lolos nih di biologi. Tapi saya juga sempat nih merasakan Pak kalau misalkan ngerasa salah jurusan nggak sih gitu di biologi gitu. Dan untuk passion kedepannya pun masih akhirnya memilih untuk jadi diplomat gitu ya, atau di bidang komunikasi. Karena kebetulan nih Pak, saya juga lebih suka di bidang komunikasi gitu. Bahkan sempat kepikiran kenapa saya gak ke Vkom aja gitu ya. Karena mungkin saya sukanya di bidang entertainment untuk jadi duta kampus atau misalkan nge-MC. Bahkan sebelum ya kebetulan juga sekarang alhamdulillah diamanahi sebagai ketua BEM ya Pak. Belum menjadi Pak, ada nama Asep nak kemana ya? kampus gitu Pak. Nah, yang jadi pertanyaannya mungkin Pak boleh gak kasih apa ya pandangan atau gimana buat menghadapi menjalani kuliah yang sebetulnya gak minat kita banget, dan gimana sih nanti kalau udah lulusnya biar kita tuh bisa menyesuaikan dengan passion kita gitu Pak, biar bisa balik lagi ke apa yang kita capai, apa yang kita ingin. Kayak Bapak misalkan meskipun dari kuliahnya di biologi tapi akhirnya bisa sampai kerja di Kominfo gitu Pak. Oke. Mungkin seperti itu Pak, hatur nuhun. Ya, langsung aja Kang Anar ya. Langsung Kang Iwan. Ya, jadi Kang Sultan ini ya. Jadi gini, selama saya kuliah di biologi saya nggak pernah ngerasa salah jurusan sih, karena saya mau milih juga. Jadi emang pilihan kedua. Jadi kan makanya saya bilang kita tuh harus punya banyak pilihan gitu. Jangan fokus di satu aja dan nggak jadi terus sayang. Maksudnya Kang Sultan ini udah kerja di ketua BEM aja masih bingung. Sayang gitu ya, udah jadi ketua BEM tapi masih bingung nih salah jurusan apa. Kan kalau ketua BEM mungkin udah tahun kedua, tahun ketiga kali ya. Sayang waktunya kalau memang merasa salah jurusan. Jadi tolong jangan merasa salah jurusan Kang. Terkait minat, ya itu dilanjutin aja nggak ada masalah kalau menurut saya ya. Jadi kuliah jangan merasa salah jurusan. Kalau nanti salah jurusan merasa nanti lulusnya enggak, ya kan? Nilainya jelek. Itu menurut saya agak sayang waktu, karena waktu kan nggak bisa balik lagi gitu ya. Diulang. Kalau saran saya jangan sampai ngerasa salah jurusan. Jadi punyailah pilihan. Kita kan milih, kalau di zaman dulu namanya UMPTN kan pilihan itu ya. Jadi jangan sampai bingung mau kuliah di mana. Wah, itu kan ada pilihan gitu. Kita kan minat itu kan nggak hanya satu ya. Minat mungkin ada, saya dulu minatnya malah yang pilihan pertama saya sebenarnya saya nggak minat, pengen tahu aja keren nggak gitu masuk situ gitu kan. Ternyata nggak masuk. Minat saya sebenarnya dua itu, jadi biologi atau jadi diplomat. Ya saya pilih satu biologi dulu karena dulu kan pilihannya 2 IPA 1 sosial. Saya pilih 2 IPA, sosialnya 1 HI. Ternyata urutannya 1, kedua baru ketiga gitu. Jadi saya masuk biologi, ya nggak apa-apa. Jadi saya nggak merasa salah jurusan, dan saya harap Kang Sultan ini juga jangan merasa salah jurusan. Jangan sampai waktu sia-sia gitu. 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan sia-sia banget kalau masih sampai merasa salah jurusan. Mungkin teman-teman saya di sini juga yang biologi yang kata 93 juga jarang kayaknya yang pilihan pertama gitu memang. Tapi kayaknya jarang yang merasa salah jurusan. Ya Pak Roni ya. Siap, Pak Iwan. Jadi, saran saya ya gitu. Tapi ya tadi yang senang jadi MC, jadi apa ya diterusin aja, ikuti aja gitu. Mungkin nanti pada saat dunia kerja nggak kerja di biologi tapi bisa di entertainment. Kalau nggak salah Kang Didi juga kan
pernah kerja di apa Trans Group ya kan, di dunia entertain juga. Jadi banyakilah pilihan kalau saya bilang sih buat Kang Sultan ini. Jangan sampai galau nggak kuliah biologi, nggak merasa pilihannya tapi diikutin maksimal juga. Ya maksimalkan aja di biologinya karena suatu saat pasti akan penting. Misal IPK bagus tuh penting. Ya. Seorang MC dengan IPK bagus kan lebih baik daripada seorang MC dengan IPK jelek. Seorang MC dengan IPK bagus dan biologi gitu ya. Nah, siapa tahu jadi MC bisa menggantikan Riani Jangkaru atau manusia ular itu ya, siapa namanya ya, yang bisa menjinakkan ular dan lain sebagainya, kan itu bagus, ada nilai tambahnya gitu. Aku nggak gaul nih. Ya yang siapa namanya Budi mungkin tahu tuh, yang penjinak Panji. Panji penjinak ular. Seorang Panji kalau dia dengan gelar SSI biologi mungkin nilai tambahnya lebih bagus dibanding seorang Panji yang nggak SSI gitu. Dulu ada alumni kita Kiki. Ada kan ya alumni kita ya yang jadi mungkin itu bisa bagus gitu. Jadi MC yang untuk dunia satwa atau dunia My Trip My Adventure gitu ya. Itu kan dengan biologi mungkin nilai tambahnya lebih banyak. Jadi untuk Mas Kang Sultan ini ya Kiki Sahabat Satwa juga ada Bud ya. Oh yang itu dari biologi itu Kiki Sahabat Satwa tuh. Jadi Kang Sultan sekali lagi saya bilang banyakkanlah pilihan, nggak apa-apa. Kuliah biologi tapi maksimal, jangan nggak kuliah biologi udah 3 tahun nggak maksimal, sayang gitu. Jadi jangan sampai itu disia-siakan lah. Maksimalkan di biologi. Kalau nanti mau kerja, mau kembali lagi ke dunia komunikasi ya silakan aja, nggak masalah. Nggak ada masalah itu, kerja kan. Jadi gini, orang lulus kerja dengan sesuai dengan bidangnya itu bagus, nggak sesuai dengan bidangnya juga bagus. Nggak ada yang salah untuk hal itu. Jadi kalau menurut saya semuanya bagus. Dan kebetulan alhamdulillah saya bisa kerja dengan bidang dan bisa kerja nggak dengan bidang, dan dua-duanya alhamdulillah bisa bagus juga gitu. Jadi intinya Kang Sultan jangan merasa salah jurusan lah, intinya kerja kuliahnya yang benar sampai lulus. Nanti mau sementara kuliah benar itu kan nggak harus di kampus terus, bisa jadi MC, bisa jadi apa, bisa terlibat di IO atau apa kalau di dunia entertain ya. Nah nanti pada saat lulus pilihannya ada 2, mau kerja di bidang biologi, mau kerja di bidang itu kan lebih enak dibanding punya pilihan satu. Bisa memilih. Nah gitu. Dan kalau saya ya harus bisa memilih gitu ya. Kita harus punya pilihan terus, jangan sampai kita gue di sini aja udah sampai ini enggak ini gitu. Itu sih Kang. Terima kasih. Utang gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, baik, terima kasih banyak Kang Ikhwan. Ya, semangat. Jangan merasa salah jurusan. Tanggung. Soalnya tanggung udah 2-3 tahun, kalau salah jurusan setengah tahun pindah. Anda merasa salah jurusan sekarang, pindah tempat lain Anda merasa salah juga di sana nanti. Nah, itu. Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya karena waktu habis. Iya. Iya. Saya mungkin bukan salah jurusan juga, mungkin ya lebih ke kaget aja mungkin ya, karena dulu juga emang pilihannya emang biologi gitu, cuman emang punya minat lain di entertain atau buat komunikasi ya, mungkin itu ya tadi seperti Kang Iwan sampaikan, biar bisa jadi pilihan buat kita ya untuk nanti ya, ketika lulus biar bisa kemana aja gitu. Cuman maksudnya merasa salah jurusan yang saya maksud mungkin lebih ke kaget aja gitu ya, biologi yang dipikirkan ketika kita masih SMA tuh biologi tuh gitu ya, tapi ternyata pas kuliah wah berat banget gitu biologi gitu. Kalau itu kalau soal kaget saya juga kaget sih. Kaget udah ke Antartika mah nggak ada kaget lah. Waktu masuk biologinya maksudnya. Waktu baru masuk tingkat 1 ya kaget juga gitu. Ternyata harus bisa naik gunung. Ternyata harus ini ya. Di hutan ya. Iya, sementara dulu agak males ya. Jadi itu ya. Jadi harus dinikmati aja. Masa biologi segitu banyak segitu banyak jurusannya, segitu banyak fokusnya gitu ya. Nggak ada satu yang menarik lah gitu. Cari yang menarik. Di lab sampai di tengah laut kan biologi banyak. Cari yang menarik. Gitu. Biar nggak terasa kuliahnya, kalau nggak terasa. Karena waktunya lebih banyak untuk Anda bisa atur sekarang.
Betul. Anda lakukan dua-duanya ya MC iya, entertain iya, iya gitu, apa namanya, sambil kuliah. Sebaliknya begitu Anda lepas, Anda nggak bisa balik ke zaman kuliah lagi untuk ngomong. Iya, betul. Itu yang pilihan Anda di situ. Ada pertanyaan lagi dari audiens? Oke, saya satu babak terakhir saya mau nanya. Kang Iwan ini pindah-pindah itu cukup jauh ya. Biologinya garis lurus, mesinnya di kelautan udah, di apa namanya, pengadaan sudah, kemudian sekarang saya nggak ngomong Kominfo ya, saya ngomong diplomasi ya, diplomasi kan, dan saya tahu TPP, saya tahu itu, dan itu memang arah dunia akan ke situ ya. Saya cuma mau ngomong, minta tolong Kang Iwan sharing terutama ke adik-adik, di depan itu karakter mahasiswa MIPA itu yang dibutuhkan kayak apa dunia kerja itu. Bukan dunia kerja lab pasti, karena lab itu udah jelas, mereka kebayang. Ya enggak, terutama yang di Kang Iwan handle sekarang, terutama di negosiasi negara, betul enggak? Regulasi. Apa yang menurut Kang Iwan itu bakal butuh banget di depan, tapi kayaknya jumlah orang kita masih sedikit. Silakan Kang Iwan. Kalau di dunia komunikasi, mungkin teman-teman MIPA kan banyak yang di dunia komunikasi dan ICT gitu ya, teman-teman MIPA kan banyak yang komputer juga kayaknya di MIPA sekarang, apa masih ya? Yang Di MIPA matematika gitu ya. ada. Nah, itu sekarang kan yang paling banyak data analis Kang. Data analis ya. Ya, karena sekarang ini udah bukan minyak lagi yang menjadi primadona sekarang. Sekarang ini yang fokusnya adalah data adalah the new oil. Ya. Gitu. Jadi data dan data analis, kemudian data mining dan segala macam itu semua menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan sekarang kalau saya lihat. Dan nggak harus sarjana komputer sebenarnya jadi data analis, itu bisa juga. Ada banyak training-trainingnya kalau saya lihat di ini di internet, banyak training data analis dan data, karena ya sekarang di chat GPT aja ya, kita kan itu kan data, itu kan dari data. Analis. Itu tampilan, itu interface dari data analis. Betul. Chat GPT kita mau bikin paper aja tinggal ngomong aja, tolong buat paper tentang seagrass, jadi. Padahal dulu saya bikin paper itu berhari-hari, per bulan kan bawa buku berat ya. Betul, pakai Chat GPT tinggal bilang aja, tolong buatkan data terkait dengan misalnya kalau di biologi itu tentang lamun, seagrass, keluar kan. Mau bikin sambutan sekarang tinggal tulis aja, tolong buat sambutan pembukaan, udah keluar. Nah itu kan karena, nah itu bisa salah bisa benar Kang. Ya, itu tergantung dari datanya yang dia punya. Data analisnya, dia dapat datanya benar nggak? Nah, itu berpengaruh situ. Karena AI ini, artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini saat ini sedang jadi booming banget. Ya. Dan kalau saya lihat itu peluang MIPA untuk berkecimpung di situ, di artificial intelligence. Karena kita berpikir analitiknya kuat. Ya. Jadi berpikir apanya? Berpikir analitik, analitiknya kuat kan gitu ya, matematiknya bagus kalau dari jurusan matematik, fisika, instrumentasi dan lain sebagainya. Karena sedikit informasi, AI ini bisa jadi monster Kang. Sangat monster. Dan habis Lebaran kapan, bulan Mei kemarin saya ikut Indonesia diundang di G7. Pertemuan Menteri Digital dan Teknologi negara G7, negara paling maju di dunia. Indonesia diundang, dan di situ mereka pun negara-negara yang buat AI takut sekarang. Kenapa? Ya karena bisa jadi monster, gitu. Dan itu harus bisa dicimpungi oleh orang MIPA sebenarnya itu kan, karena itu kan sebenarnya asal-usul MIPA. Fisikanya ada. Yang ada. Kang, biar jelas, yang Kang Iwan maksud dikecumi orang MIPA tuh untuk mengisi datanya atau untuk mengartikulasi dan menerjemahkan datanya? Ya untuk menerjemahkan datanya lah, karena kita kan kuat statistiknya, big data itu kan, big data analis kan pasti nggak jauh dari statistik, jauh. Yang mungkin lebih karena ya itu AI itu makanannya data gitu. Makanannya data. Nah, datanya benar, AI-nya benar, datanya salah, AI-nya salah.
dan itu butuh wawasan keilmuan yang dalam untuk Nah, verifikasi ini datanya itu masuk akal apa enggak. nah, kayak gitu-gitu. Itu semua MIPA kalau saya agak akan sangat Sangat. berperan di sana. Ini saya sampaikan dengan bahasa saya, Kang, ya. Kalau Hmm. zaman kita tahun 90-an itu yang susah itu mencari data. Betul, Jadi orang pinter itu adalah orang yang suka bermain di perpustakaan betul. karena dia mau menghimpun banyak data yang orang lain tidak tahu. Karena orang lain tidak tahu, dia bohong pun dianggap dia yang benar. Betul. Benar ya? Ya. Kan? Karena kita baca data, jadi kita bilang apa tuh orang percaya aja karena mereka tidak tahu cara mengcompare-nya, betul nggak? Mengcounternya. Ya. Mereka tidak punya data untuk mengcounter, they have no choice kecuali menyetujui, betul kan? Nah itu yang pameo-nya pintar tahun 90-an, mundur tahun 80-an. Sekarang tidak Anda minta, data tuh menyerbu Anda. Betul. Nah, sekarang adalah data mana yang tidak masuk akal, itu Anda ikutin apa enggak, kan gitu ya? Betul. Itu butuh banget yang disebut, ini zaman saya data analis itu bukan cuma mengelompokkan statistik data, tapi untuk memastikan data ini saya bisa ambil apa enggak. Betul ya? Betul, Kang. Dan itu ilmunya MIPA banget tuh. Iya, dan kalau kita lihat aja lah sekarang contohnya misalnya kita punya sama-sama akun Facebook. Ya, Facebook saya dan Facebook Kang Nandar, iklannya pasti beda. pasti beda. Nah, itu kan data analis. Kita sering lihat apa, jadi iklan di situ. Saya sering lihat misalnya apa namanya liburan gitu ya, maka di iklan di Facebook saya pasti liburan. Mungkin kalau Kang Nandar sering lihat olahraga, maka iklannya terkait olahraga. Nah, itu kan data analis di situ, analisis data kita gitu kan. Itu yang sangat saat ini makanya dibilang data is the new oil. Karena ya itu sangat penting gitu. Gitu, Kang. Oke, udah ada 1:20, silakan kita mau tutup. Kang Iwan mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik terutama yang masih kuliah, Ya. masa depan Anda setelah tamat dari MIPA, apapun jurusan Anda, silakan. Kalau juga ada pesan khusus ke geobiologi, karena Kang Iwan dari biologi, Ya. future-nya itu anak-anak MIPA Unpad terutama dengan cara berpikirnya, dengan landscape dunia sekarang, apa yang mereka harus persiapkan gitu. Silakan. Ya, jadi kalau pesan-pesan sih sebenarnya ya kalau saat ini memang tadi harus bisa agile, tidak harus di satu tempat, harus bisa cepat beradaptasi, itu kunci. Karena kita bukan warga Indonesia lagi, sekarang warga dunia, Kang. Karena kita bisa di mana aja gitu ya, kerja bisa di mana aja, bisa di mana aja lah, kerja juga nggak harus di Indonesia. Itu semua kuncinya adalah kan cepat beradaptasi, bisa menguasai komunikasi dunia gitu ya, dan bukan hanya bahasa, sekarang nggak hanya bahasa Inggris, sekarang perlu beberapa bahasa lagi kalau memang kita mau. Kalau beberapa bahasa minimal untuk betul, pergaulan awal. Betul, menjadi negara, menjadi warga dunia gitu. Dan yang kedua tadi, saya kalau yang tadi Kang Sultan itu jangan sampai merasa salah jurusan lah buat teman-teman MIPA. Karena saya tahu memang banyak kan pilihan kedua sih memang. Tapi itu pilihan ya, maksudnya pilihan kita. Jadi bukan kita kuliah situ loh gitu kan, enggak, kita juga yang milih, kan kita daftar, itu kan itu ada niatnya gitu ya. Dan itu jangan dijadikan alasan saya salah jurusan gitu. Itu sangat, kalau menurut saya salah, sayang, apalagi udah tingkat 2, tingkat 3, buat apa lagi gitu ya. Merasa salah jurusan itu sangat sayang. Dari kita masuk jurusan, misalnya kalau kayak biologi gitu ya, dari puluhan pilihan gitu ya, masa nggak ada sih yang kita suka gitu, harusnya ada lah gitu ya. Sama juga mungkin di fisika, dari mulai fisika apa nanoteknologi sampai apa kita nggak tahu ya. Di kimia juga gitu, dari mulai biokimia sampai kimia apa gitu ya. Nah itu mungkin perlu kita punyai. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah punyailah banyak pilihan gitu. Ya. Bukan gara-gara kita punya banyak pilihan, bukan apa-apa buat strategi gitu. Jadi jangan, kalau kita punya banyak pilihan, kita kan nggak merasa salah gitu ya. Maksudnya ini pilihan gue juga gitu. Jadi kalau pilihan saya juga ya berarti harus kita ikuti dengan benar. Itu untuk teman-teman adik-adik
kuliahan itu ya sekarang intinya gitu sih Kang, bisa cepat beradaptasi, udah masuk kuliah kerjakan kuliah dengan benar, tapi jangan lupa juga bersosialisasi selama kuliah. Ya. Bersosialisasi itu melatih komunikasi, nggak harus di senat, nggak harus di mana, tapi juga banyak kan gitu ya. Ya. Organisasi atau apa kayak bikin apa, kumpul-kumpul dan lain sebagainya itu sangat penting. Itu sih Kang. Jadi tolong fokus di kuliahnya, tapi jangan lupa melihat sekitarnya gitu ya, bersosialisasi, karena itu melatih soft skill kita, cepat beradaptasi, bisa menerima pendapat orang, bisa apa namanya, bisa dunia baru tuh bisa ketemu dari bersosialisasi gitu. Ya. Gitu. Intinya itu sih Kang. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang Iwan. Ini saya harus hentikan karena udah 1,5 jam. Jadi sebenarnya saya pengen banget ini diperpanjang karena tadi juga Kang Iwan pasti bisa ngerasa ada beberapa yang saya pengen dalam tapi terus jauh nanti. Terus jauh. Terutama diplomasi. Saya pengen diplomasi apa namanya, diplomasi Indonesia itu kita bahas. Karena itu adalah apa namanya, pertarungan bangsa ya. Ini bukan pertarungan Kemenlu, bukan pertarungan itu pertarungan bangsa. Sekarang tuh sesama bangsa tuh bersaing dan secara indahnya mereka berdiplomasi gitu kan. Ya. Itu kalau kita tidak tahu data-data itu ya kita dikibulin aja. Nah teman-teman yang ada di dunia humaniora yang dari awalnya diambil HI segala macam, mereka tidak punya data-data itu. Ya. Dan mereka di situ tahu juga, mereka nggak bisa bernegosiasi. Nah, kalau kita tidak bisa membahasakan itu ke mereka, how can they defend our interest? Kalau teman-teman MIPA tidak bisa mewacanakan apa yang kita harus pertahankan dalam diplomasi internasional, bagaimana kan mempertahankan bangsa ini? Karena ya mau ngomong apa, betul nggak Kang? Betul Kang. Dikatakan gelombang A, gelombang B aja dianggap sama, beda juga. Itu bisa masuk ke perjanjian-perjanjian. Ya. Data gitu ya, Kang Iwan, makasih banyak. Mungkin nanti kita ketemu lagi di mana, nanti di Dubai atau di mana? Ya, mudah-mudahan ketemu lagi lah di mana. Oke, kita tutup. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.